Yang pertama kita bahas kata jiwa dulu. Jadi sebelum agama Islam datang ke Nusantara, nenek moyang kita sudah tahu bahwa manusia ini terdiri dari dua unsur. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Itu tercermin dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ketika Islam datang, itu terlihat dalam ucapan kita waktu mohon maaf Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Sebetulnya itu zahir. Zahir artinya kelihatan, tapi karena susah menyebut zahir, lahir jadinya. Zahir kelihatan, batin yang tidak kelihatan. Yang zahir ya ini, kulit, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum, kepala, tangan, kaki. Yang tidak kelihatan, inilah yang di dalam diri kita ini, yang disebut sebagai roh, jiwa, menenangkan jiwa. Bulan Ramadan ini katanya bulan yang menenangkan jiwa. Apa iya jiwa kita tenang Ramadan ini? Oh iya Pak Ustaz, suami saya yang biasanya marah-marah, ngamuk-ngamuk, Ramadan ini tenang. Kenapa? Tidur terus. Pertanyaannya, apakah kita ini pernah tenang? Apakah betul-betul ketenangan itu ada? Jadi mengumpamakan ketenangan jiwa itu ilustrasi gambarannya seperti ombak di tengah laut. Kadang-kadang dia berombak sampai datang angin utara naik 3 meter. Kadang-kadang dia tenang. Begitu pada jam 3, jam 4, jam 5 sore ombaknya naik ke atas. Begitu masuk 3 butir kurma, tenang. Pergi ke masjid, rokaat pertama bergejolak lagi. Rokaat ke-8 tenang. Di sebagian masjid rokaat 8 pun masih bergejolak. Rupanya 20 rokaat. Baca Qur'annya pun begitu juga, bergejolak, berombak, angin puting beliung. Karena baru juz 1. Begitu amma yatasaalun, tenang. Jadi sebetulnya jiwa kita itu kadang-kadang bergejolak, kadang-kadang tenang. Waktu masuk sekolah bergejolak, begitu tamat sekolah alhamdulillah tenang. Mulai masuk kuliah bergejolak, apalagi UKT tinggi. Begitu wisuda tenang. Pulang wisuda bergejolak, karena mulai tetangga nanya kerja di mana. Bergejolak. Sudah dapat kerja tenang. Begitu sudah dapat kerja tenang, bergejolak lagi. Teman-teman nanya, udah nikah belum? Begitu nikah di atas pelaminan, tenang. Beberapa hari pernikahan, udah mulai nanya, istri sudah ngandung belum? Bergejolak lagi. Begitu istri mengandung, tenang. 9 bulan bergejolak lagi, gak lahir-lahir, katanya sesar. Begitu anak lahir, tenang. Setelah anak lahir, mulai orang nanya, sudah pandai jalan belum? Anak sudah pandai jalan, enggak tenang. Kenapa? Ya anaknya jalan terus. Jadi sebetulnya hidup ini ya begitu. Makanya jangan heran kalau ceramah Ustadz Somad juga kadang-kadang kelihatannya dia tenang. Ini termasuk sedang tenang ini sekarang. Ada masanya itu enggak tenang, bawaannya berapi-api. Jadi bagaimana cara menenangkan jiwa ini? Cara menenangkan jiwa ini ada 5 langkah. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Yang pertama, kita yakini bahwa Allah punya rencana terhadap hidup kita. Nah, itu yang pertama. Allah punya rencana terhadap hidup saya, tapi saya nggak tahu apa rencana Allah. Maka saya tetap buat rencana tentang diri saya. Dan ketika rencana saya tidak tercapai, maka saya mengatakan rencana Allah jauh lebih indah. Rencana Allah jauh lebih baik. Itulah yang disebut dengan takdir. Saya Pak Ustadz maunya nikah sama dia, saya 1 semester sama dia, saya 1 KKN sama dia, tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan, cinta ditolak, kampak bertindak. Padahal kalau dia pakai jurus kita pagi ini, dia akan berkata, apa kata dia? Itu memang rencanaku, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Makanya adik-adik jangan terlalu melo.
Makanya kalau laki-laki mau menikah, jangan katakan kaulah satu-satunya, jangan. Kalau kau siap menerima aku dan kau mau jadi bidadari surgaku, kupinang kau dengan bismillah. Tapi kalau kau tidak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Begitu, jangan dikit-dikit bawaannya aku bunuh diri, aku mati. Semua akan pret pada masanya. Kalau mau menenangkan jiwa, apakah itu dalam rumah tangga, apakah itu dalam bisnis dan usaha, apakah itu dalam bidang politik dan sosial, kita mengatakan ini rencanaku, tapi rencana Allah jauh lebih indah. Saya dalam kehidupan saya begitu. Saya habis S1 nanti mau ke Universitas Saddam Hussein. Ngobrol sama kawan-kawan waktu lagi haji, kumpul semua. Kau dari mana? Dari India. Gimana S2 di India? Mantap, murah, enak di India. Iya, perindavan. Bisa haji tiap tahun nggak? Bisa. Itu pertanyaan pertama. Karena kalau bisa haji tiap tahun, bisa kerja 3 bulan di Makkah. Oh, masuk dalam daftar. Bahasa Arabnya? Bahasa Arab. 3 bahasa kita bisa di India. Bahasa Arab, bahasa Inggris lancar juga. Everything tour ya. Dan ada satu lagi, man. Kau kalau sekolah di India, kau dapat bonus bahasa Urdu. Kya hal hai? Tiki. Kos kotai. Berarti oke, masuk dalam daftar. Nanya lagi, kemana lagi? Pakistan. Pakistan gimana? Pakistan ada IIU, International Islamic University. Masuk lagi. Rencana Allah kita nggak tahu. Tapi akhirnya saya pilih Saddam Hussein University. Kenapa? Karena dari Baghdad ke Madinah bisa naik bis, haji bisa tiap tahun, dan yang paling penting dari segalanya, gratis. Maka saya sudah tentukan saya mau ke Saddam Hussein University. Tahun 2002 saya selesai S1 dari Mesir, sudah siap-siap mau ke Baghdad. Tiba-tiba Universitas Saddam Hussein di Baghdad rata dengan tanah, dibom sama George Bush laknatullah alaihi. Dah pulang saya ke Malaysia, dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Ya begitu rencana Allah. Saya masuk ke UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ternyata sekarang baru saya tahu hikmahnya. Setahun saya di UKM dan sekarang saya bolak-balik ke Malaysia. Orang Malaysia nanya saya, Ustadz dulu kuliahnya di mana? Saya pernah kuliah di Malaysia. Dan seketika saya ceramah di UKM, profesornya bilang, Ustadz Abdul Somad ini adalah alumni UKM. Saya malu. Saya bilang, Prof, saya nggak alumni, saya cuma 2 semester di sini. Ada aturan baru, 4 hari pun alumni. Walaupun saya nggak selesai di UKM, saya diakui. Dan rencana Allah, saya selesainya di Maroko, selesai. Dan Allah SWT punya skenario yang baik. Rencana saya bagus, tapi rencana Allah jauh lebih bagus. Tapi jangan gara-gara ada rencana Allah, lalu kita nggak punya rencana. Bagaimana visi misi ke depan? Kata Bapak Wali Kota Tangsel bertanya kepada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak ada kepala. Gimana visi misi Tangsel 2027 ke depan? Kita serahkan aja pada rencana Allah, Pak. Nggak bisa. Kita mesti ada rencana kita. Rencana kita itu disebut dengan usaha atau ikhtiar. Yang terjadi rencana kita atau rencana Allah? Kalau memang yang terjadi rencana Allah, ngapain kita punya rencana? Karena dalam rencana itu ada balasan pahala. Karena kalau tidak begitu, kita akan merasa, ya kitalah segalanya. Ini langkah pertama kalau mau bahagia, kalau mau, apa tadi judulnya? Menenangkan jiwa. Jadi salah satu yang menenangkan jiwa saya dalam hal masalah kuliah, dalam hal masalah jodoh, dalam hal masalah kehidupan, saya selalu menganggap ya rencana Allah jauh lebih indah. Saya lihat ragu nih jawab, indah apa baik? Oke, yang kedua, bahwa Allah kasih saya potensi. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Gunakan ketiga potensi ini untuk meraih cita-cita. Kebetulan Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ punya rumah tahfiz Quran. Maka adik-adik gunakan telinga, dengar bacaan Quran baik-baik. Gunakan mata, lihat Quran baik-baik. Gunakan hati dan pikiran, hafal Al-Quran baik-baik. Begitu juga yang pegawai,
gunakan semua potensi baik-baik. Masyarakat juga gunakan potensi baik-baik untuk mengendalikan sampah 1000 ton per hari supaya kita bisa. Nah, jadi jangan sampai kita tidak guna. Summum bukmun umyun, peka, tuli, buta, bisu. Kenapa? Karena tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih kita. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina, jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, dan hati, tenaga, pikiran kami, supaya ini bisa kami jadikan sebagai modal untuk beramal soleh. Ini kalau kita gunakan potensi ini dengan baik, maka insya Allah kita akan tenang. Telinga, dengarkan untuk yang baik-baik. Mata, gunakan untuk yang baik. Tangan, kaki, gunakan untuk yang baik. Karena sampai masanya semua akan ditanya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Ini saya nyaman ceramah di MRBJ ini, nyambung, jamaahnya hafal walaupun hanya surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai masanya nanti mulut akan terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi atas semua yang pernah dilakukan. Maka kalau kita gunakan potensi ini, hati kita jadi tenang. Tapi kalau tidak kita gunakan potensi ini pada perbuatan yang diridhoi Allah, disitulah datang kekacauan-kekacauan dalam hati dan pikiran. Yang ketiga, sebetulnya kita tidak pernah bisa mengosongkan jiwa. Karena ada orang yang mengatakan, ini kita sibuk, ini nggak tenang karena pikiran kita penuh, maka kosongkan. Pejamkan mata, kosongkan. Kosong, kosong, kosong. Gimana kalau pas lagi kosong-kosong datang malaikat maut? Mati dalam keadaan kosong. Emang mau mati kosong? Pejamkan mata, dengar suara gemerici air, dengarkan suara kicau burung. Amati napas keluar masuk, napas masuk, napas keluar. Sebetulnya tidak ada yang kosong. Jadi mau meditasi, mau semedi, maupun apanya namanya, hanya mengalihkan konsentrasi. Itu yang saya paham. Nggak ada kosong, itu nggak bisa. Bapak Ibu, lupakan semuanya. Lupakan tabung gas, lupakan sumur sampah, lupakan THR belum cair, lupakan token habis. Bapak-bapak sekalian, lupakan istri, lupakan, kata dia. Nggak bisa, karena bapak sudah janji, aku nggak akan melupakan kamu, Ma. Gimana kita mau melupakan dia? Baru dipejamkan langsung nampak mukanya mengamuk. Saya lihat ada ketawa yang begitu lepas ya. Dari tawanya ini saya dapat menyimpulkan jamaah MRBJ ini adalah orang-orang yang nggak punya masalah dan hatinya sudah tenang. Ini adalah orang-orang yang nggak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang lunas hutangnya. Banyak kali. Jadi langkah yang ketiga adalah jangan kosongkan, karena Islam tidak mengajarkan kosong, tapi mengalihkan konsentrasi. Karena kalau kita fokus pada masalah musibah yang sedang kita alami, Ustadz, saya belum bisa move on, kakak saya meninggal Pak Ustadz. Kenapa saya nggak bawa ke rumah sakit? Kenapa saya nggak bawa jalan-jalan? Kenapa saya nggak belikan dia? Kenapa saya nggak rawat dia? Kenapa saya tidak? Kenapa saya selalu menyalahkan diri? Tapi kalau dialihkan konsentrasi, makanya kalau ada orang meninggal kita suruh membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya heran kenapa disuruh baca Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Kita udah mau shadaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya baru paham, ternyata waktu kita baca Quran kita sedang melupakan masalah yang lain. Oh, ngaji ini nggak usah banyak komen. Kalau udah bisa bilang oh, itu udah mantap, udah. Oh, udah oke itu udah.
Kenapa nanti kalau pergi sama kiai, Pak Kiai, hati saya sedang susah Pak Kiai, kira-kira gimana caranya ya? Tahlil 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul, waktu 1000 kali itu hilang dia. Pas sudah selesai datang lagi. Ternyata kiai mau mengajarkan kita mengalihkan konsentrasi. Datang ke Habib, Habib, saya lagi susah hati ini, lagi risau, gundah gulana. Gimana ya? Banyak-banyak sodako. Karena kita lagi susah, tapi begitu kita sodako 100 juta, konsentrasi kita beralih. Yang tadi susah meninggal, ada yang lebih susah lagi. Sebetulnya mengalihkan konsentrasi. Datang ke Ustaz Somad, saya lagi susah hati ini, gimana ini ya? Maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Bapak, banyak istighfar. Iya Pak. Coba sih istighfar. Istighfar. Bukan itu istighfar. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Itu kenapa dilantunkan itu jadi enak. Kenapa? Karena pikiran kita berubah kepada iramanya itu. Kalau kita lantunkan solawat, kenapa kalau solawat dengan irama-irama itu? Makanya orang banyak mendengarkan musik jazz, simfoni, Mozart. Saya Pak Ustadz kalau mendengarkan musik hilang masalah saya. I want to break. Di masjid nggak boleh. No woman no cry. Kan? Tenang pikiran saya. Pak Ustadz, ya saya banyak yang mau saya tanya sama Ustadz. Kenapa nggak kau tanya waktu di pengajian tadi? Nggak enak Pak Ustadz, banyak orang. Apa yang mau kau tanya? Tapi Ustadz jawab baik ya. Iya, saya bilang, saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Sebetulnya dia sedang mengalihkan konsentrasi. Lalu kenapa kita nggak nyanyi aja? Sebetulnya ulama-ulama itu nggak ngelarang orang untuk nyanyi. Cara dia alihkan solawatnya jadi nyanyi, bacaan Qurannya jadi nyanyi, istighfarnya jadi nyanyi. Begitu yang diajarkan oleh Songo dulu. Ler ilir nuri maksumi ler tak ijo royo royo. Manten anyar, aku nek manten anyar ya ingat. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa. Jadi sebetulnya kita pahami bahwa kenapa dilantunkan kuat-kuat sholawat itu, salatullah, salawallah, karena ketika telinga mendengar, dia masuk ke otak, dia masuk ke hati, konsentrasi kita mulai. Ada seorang jamaah nggak bisa tidur sampai jam 2 malam, matanya berkedip-kedip, nggak bisa tidur. Akhirnya dia pergi ke psikiater, ngomong ke psikiater, bla 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 bla. Psikiater langsung buatkan resep, beli, pergi ke apotek, makan, tidur. Bangun tidur, kumat lagi. Gara-garanya dia beli tanah, tanam sawit. 3 tahun buah pasir, sudah mau panen, ternyata tanah sengketa. Makanya jam 2 malam menyesali diri. Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa nggak jalan-jalan? Kenapa nggak beli mobil? Kenapa nggak kawin lagi? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak ini? Jangan terlalu fokus ke situ, Bu. Saya keceplosan aja tadi. Akhirnya nggak bisa tidur malam. Terus akhirnya makan obat, muncul penyakit baru, kena buah pinggang, ginjalnya kena. Akhirnya anaknya yang lagi kuliah ngomong, papa, ayah, ya, itu ada ustadz baru pulang dari Maroko, mantap ustadznya, Ustadz Somad maksudnya. Ayolah ngaji. Dia selalu ngaji di kampus kami, setiap Sabtu subuh dia ngajar hadis. Akhirnya bapak ini dengarlah pengajian. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya yang kena insomnia, yang selama ini nggak bisa tidur, begitu dengar pengajian Ustadz 10 menit langsung tertidur. Sejak itulah saya nggak pernah marah sama jamaah yang tertidur. Karena sebetulnya mereka ini sebagiannya insomnia, nggak bisa tidur. Tapi begitu pengurus masjid mengumumkan khotib Jumat kita hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad,
Kenapa? Kenapa orang kalau mendengarkan pengajian itu hatinya tenang? Kenapa orang waktu mendengar pengajian itu hatinya tenang? Karena konsentrasinya sedang berpindah dari masalah hidupnya kepada apa yang sedang dibicarakan Ustadznya sedang cerita tentang Palestina. Saudara kita yang ada di Palestina sedang dibombardir oleh Benyamin Netanyahu. Saat itu konsen dia sedang berada di Palestina, dia sedang berada di Iran yang sedang dihancurkan oleh Donald Bebek. Beralih pikiran dia. Itulah kenapa kalau orang mendengar, saya ini orangnya rasional, bukan saya nggak percaya hadis itu saya percaya, cuman apa alasannya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, hati mereka tenang. Loh, ngumpul di masjid, baca Quran, ngaji, kok hatinya tenang? Saya mikir, kok hatinya tenang? Ternyata saya menemukan hatinya tenang karena konsentrasi terhadap masalah. Makanya kalau di masjid itu orang tenang. Saya betul Pak Ustadz, makanya saya lebih lama di masjid daripada di rumah. Di rumah saya Pak Ustadz apa aja, Bapak mau berapa lama Bapak di masjid? Inilah Pak Ustadz, saya nggak sabar nunggu malam 21 Ramadan ini. Mau iktikaf 10 hari 10 malam Pak Ustadz. Perempuan itu unek-unek yang ada di pikirannya mesti dikeluarkannya dalam bentuk kata-kata. Ini laki-laki mesti memahami, apalagi yang kalian yang belum menikah, ini kalian mesti paham. Dia harus dikeluarkannya, kalau enggak nanti menggumpal menjadi kristal. Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung. Nah tadi yang memang mesti ngomong, iya kan Bu? Tuh. Maka laki-laki mesti ngerti, mesti paham. Kalau kita laki-laki ini nggak paham, kita jadi marah, kita jadi emosi. Makanya kalau sudah paham, paham aja. Daripada dia sakit, berapa biaya opname? Bagus dia merepet. Biarkan aja dia ngomong, itu kan ada iklannya, ada saya lihat di TikTok itu, pas lagi istri lagi ngomong-ngomong, datang suami, dihidupkannya motor Harley Davidson, udah berlaga lah mereka berdua. Jadi pandai-pandai ini penting. Nah banyak laki-laki ini kadang nggak paham, padahal iya tadi, padahal istrinya itu sebetulnya lagi olahraga jiwa. Mereka mau mengeluarkan semua unek-unek. Itu beda laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki mereka memang nggak ngomong, mereka diam, tiba-tiba stroke aja. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Laki-laki itu memang nggak bicara, tiba-tiba mati aja. Coba tanya sama dokter, angka kematian laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Maka saya nasihatkan kepada ibu, tolong jangan siksa suami kalian. Saya ini Pak, saya ini menyuarakan hati kalian. Saya ini adalah juru bicara laki-laki yang teraniaya. Bapaknya baik, ibunya baik, dua makhluk yang berbeda disatukan Allah karena apa? Karena cinta. Kita ini ada di dunia ini karena cinta. Kalau ayah sama ibu kita benci, apa mungkin kita jadi? Nggak jadi. Emang bisa dikirim pakai Bluetooth? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah mengalihkan konsentrasi. Dengan apa cara mengalihkannya? Baca Quran, berzikir, sholat tarawih. Kalau orang mengerti, maka ketika dia di antara dua pilihan, mau tarawih yang 8 atau yang 20, dia nggak ngelihat 8-20-nya. Semakin beralih konsentrasi, semakin tenang. Kalau gitu saya milih yang 20 rakaat 1 juz Pak Ustaz. Kenapa? Karena di situ saya akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Habis itu dilanjutkan tadarus. Habis tadarus pulang, istri sudah tidur. Barulah tenang. Begitu dia bangun, langsung tahajud. Begitu dia bertanya, gimana belanja? Langsung zikir. Udah selesai makan sahur, sholat lagi, berangkat ke masjid berjamaah, sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq berzikir, pulang lagi dia tanya, gimana Pak persiapan kita Idul Fitri? Doa dulu. Disitulah orang akan menemukan ketenangan. Itulah kenapa bulan Ramadan ini bulan tenang. Apalagi masjid MRBJ yang AC-nya ini, ini tanda AC-nya hidup karena pitanya bergoyang. Semakin besar masjidnya, semakin lembut karpetnya, semakin dingin AC-nya, semakin tenang jamaahnya. Makanya
lihatlah nanti jam 12 bergelimpangan korban-korban serangan Amerika. Tenang, kita hanya bisa beli tempat tidur, tapi kita tidak bisa beli tidur. Makanya yang mau tidur, tidurlah. Itu tanda hati sudah tenang. Yang keempat, apa yang bisa menenangkan jiwa itu? Yang menenangkan jiwa itu adalah ketika kita tidak sendirian. Gak bisa sendirian. Kita mesti, makanya kalau ada orang datang ke saya, Ustaz Somad, saya mau cerita nih Ustaz. Sebetulnya dia tahu saya nggak ada solusi. Dia tahu saya nggak ada solusinya. Lalu kenapa? Sebetulnya dia hanya mau cerita. Dia mau cerita ke kawannya, dia nggak yakin. Karena kawannya ini nggak amanah. Dia cerita mau ke istrinya, istrinya duluan cerita. Makanya tempat yang paling menenangkan Ustaz Somad. Akhirnya mereka dicerita ke Somad, begini Pak Ustaz. Dan saya ya tahu, saya mau tahu posisi diri saya. Ya udah, saya jadi pendengar yang baik. Iya, terus, iya, terus, oh, iya, terus. Gitu. Jadi saya nggak perlu macam banyak. Dan mereka setelah cerita itu fresh. Habis itu dia pulang. Saya yang suntuk. Datang satu lagi. Hari Rabu saya nerima tamu-tamu. Subuh Riyadus Shalihin, sarapan, habis itu nerima jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 sampai zuhur. Datang satu lagi. Ini begini Pak Ustaz. Nah, apa kata dia? Begini Pak Ustaz. Apa kata kamu? Begini Pak Ustaz. Apa kata dia? Begini Pak Ustaz. Apa kata kau? Gitu. Udah selesai, pulang dia. Karena sebetulnya dia mau cerita. Karena sekarang tidak ada lagi teman sempat cerita. Zaman dulu orang nongkrong kongko-kongko di warung kopi, dia mau bercerita. Sekarang anak nggak bisa lagi cerita sama orang tua. Anak datang menunjukkan nilainya. Papa, nilai adik tinggi loh. Bapaknya sibuk main game online. Istri mau cerita ke suami. Papa, gimana? Lebih cantik aku atau yang lain? Cantik kamu lah. Pasti kau bohong kan? Iya. Mereka cantik. Apa? Kau bilang ada yang lebih cantik dari aku? Memang kasihanlah nasib laki-laki ini. Waktu kecil dimarahi ibu, sudah besar dimarahi guru. Menikah, nggak usah lagi kita teruskan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, 90% isi pertemanan, pergaulan, persahabatan, jamaah, pernikahan, isinya itu ngobrol. Ngobrol cerita. Makanya kalau suami istri udah nggak ngobrol lagi, berarti itu terjadi. Jangan sangka materi menyelesaikan segala perkara. Seorang suami yang punya uang banyak membelikan istrinya 3 mobil untuk jalan-jalan dalam kota, city car, untuk belanja ke pasar, pick up, untuk jalan-jalan ke luar kota, mobil van. Tapi ternyata apa yang dikeluhkannya ketika konsultasi ke konsultan pernikahan? Apa keluhan ibu? Satu Pak, keluhannya apa? Dia nggak pernah nanya kamu mau makan apa sayang. Sampai akhirnya ketika dia rindu pertanyaan itu, di saat itu datang WA dari mantan SMA dulu. Kamu masih ingat makanan waktu kita cabut dulu? Wow, gua banget. Makanya suami mesti rajin ngobrol berkata-kata. Sebagai istri kalian mungkin wanita karir, orang kaya, sukses. Kalian adalah perempuan business woman. Semuanya atas nama kalian. Tapi bahagiakan dengan obrolan kata-kata. Ayah, aku memang kaya raya, anak semata wayang, kebun bapakku sejauh mata memandang, warisan 7 turunan gak habis-habis. Tapi kau adalah imamku sayang. Besarkan hatinya. Jangan kau panggil dia, ayah kesini sebentar. Ada apa mama? Aku mau bagi zakat fitrah. Sekaligus zakat mal. Kau kan salah satu dari asnaf yang 8 kan? Jatuhlah mental dia. Bahagiakanlah dia. Dan laki-laki juga jangan miskin kata untuk memuji. Masya Allah, ini baju mama untuk hari raya. Iya, wow, amazing. Dia, Papa sampai pangling tadi. Papa tadi dari jauh waktu dari masjid heran, kok ada artis datang? Ternyata kamu ya.
Ngobrol ini kadang-kadang suami ini nggak mau mengungkapkan isi hatinya. Saya sebetulnya Pak Ustadz ada di dalam, cuman untuk mengucapkannya ini berat sekali Pak Ustadz. Sama macam saya paling nggak bisa ngomong-ngomong gitu. Saya ini nggak bisa, tapi saya paksa-paksakan juga. Kadang saya kirim pakai WA, kadang saya cari meme-meme yang memuji-muji. Paling supaya apa? Supaya hidup ini ada ngobrolnya, cerita sama orang, berteman, berkawan, bersahabat. Karena nggak ada lagi di dunia ini orang yang mau mendengarkan. Mau ke istri nggak bisa, mau ke kawan nggak bisa, mau ke teman nggak bisa, dan celakanya nggak ngaji sehingga nggak punya ustadz. Akhirnya ngobrolnya kemana? Ke Facebook. Dan Facebook yang paling ramah. Apa yang Anda pikirkan hari ini? Ceritalah sama Facebook. Facebook itu adalah orang yang mendengarkan semua obrolan kita dan sangat care dengan kita. Kita udah lupa, dia masih ingat. Ini curhatan kamu setahun yang lalu. Tapi ingat, dia bukan manusia. Dia nggak punya hati dan rasa. Maka berubahlah bercerita kepada manusia. Itulah pentingnya kita punya kawan, punya sahabat. Kalau punya kawan yang mengingatkan kita, menenangkan hati kita, menyabarkan kita, kawan yang model begini jangan dikubur sebelum mati. Pegang dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak Ustadz pas lagi galau-galaunya, lagi susahnya, pulang dari sholat, tiba-tiba helm hilang Pak Ustadz. Tapi begitu saya ngobrol sama kawan, bro, ya helmku hilang. Apa? Helmku hilang? Iya. Si Anu kemarin bininya hilang. Langsung sabar saya Pak Ustaz. Tapi ada kawan ini kadang hanya menaikkan emosi kita. Bro, kawan helmku hilang. Apa? Helmku hilang? Iya. Lama-lama kepala kau hilang. Teman yang kira-kira membuat kita susah hati, nggak usah terlalu didekati. Cukup say hello aja. Assalamualaikum, apa kabar? Langsung pergi. Karena kalau terlalu lama dengan dia nanti dia minjam duit. Langsung, apa kabar bro? Gini begitu udah nampak agak ada gelagatnya ke sana. Aku sana dulu ya. Ini tapi untuk memutus sama sekali jangan, karena kita ini makhluk sosial. Cobalah berdiri di tepi dinding dan lihatlah ada semut yang berjalan. Karena ada lagunya itu, malu aku malu. Ada semut merah, itu semut merah. Semut hitam ada juga, semut hitam. Buat yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana ada tahu lagu dia begitu. Semut itu kalau lagi ketemu, semut sama semut pasti ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Pernah memperhatikan semut? Saya perhatikan semut. Pas semut lagi ketemu, pasti dia ketemu, pasti ucapkan salam. Maqoli inna kata semut. Jadi sedang semut aja ada tegur sapa, ada say hello. Bisa-bisanya orang satu masjid, satu pengajian, satu ustadz, la salam wala kalam. Mau dibawa kemana hubungan kita, besti? Apalah salahnya mengucapkan salam? Kata Nabi SAW, absyus salam, tebarkan salam. Syukur-syukur bisa meningkat ke arah berikutnya. Kalau sudah nebarkan salam, at'imut ta'am, berikan makanan. Ini Ustadz, masjid ini bukan sembarang masjid. Ini menyediakan 1000 porsi buka puasa. Masya Allah, saya begitu dengar 1000 porsi buka puasa, kenapa kajian duha? Itulah akan datang saya kalau mau ke masjid itu, saya mesti telusuri dulu. Harus saya kirim dulu agen-agen Mossad untuk apa yang terjadi di masjid ini. Kalau kira-kira ada 1000 porsi, kita buat di sana acara buka puasa. Kalau nggak ada, kita pilih duha. Karena berbuka pun di situ nggak ada juga makanannya kan. Jadi ngobrol penting. Yang terakhir, yang kelima, untuk menenangkan jiwa itu ngadu sama Allah dalam munajat dan doa. Kira-kira sebelum kita berdoa Allah sudah tahu belum? Sudah. Kalau kita omongin nggak kita omongin hanya dalam hati, Allah tahu nggak? Tahu. Lalu kalau Allah tahu, ngapain kita ngomong? Untuk menenangkan kita. Kita ngomong itu bukan untuk Allah, untuk menenangkan kita. Tapi jangan gara-gara ini nanti habis sholat zuhur nggak berdoa. Habis sholat zuhur kau nggak berdoa, Allah udah tahu. Bukan. Berdoa itu sebenarnya untuk menenangkan kita. Karena kalau nggak kita lampiaskan, nggak kita keluarkan, dia menggumpal di dalam. Itulah maka orang mengadu, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah ada jodohnya, matikan jodohnya.
Kenapa orang mengadu sama Allah itu? Kenapa? Sedangkan nabi-nabi aja mengadu. Apa kata Nabi yang kena penyakit itu? Nabi apa? Saya ingat, mau ngetes aja, nih jamaah masih sadar apa enggak? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Ya Allah, Engkau maha penyayang di antara yang tersayang. Nabi yang dimakan ikan, Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus di dalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi yang dibakar? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi yang ingin punya anak? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nabi aja berdoa. Nabi aja berdoa. Kok nabi palsu aja enggak? Kenapa enggak berdoa? Ini sekarang banyak orang udah enggak berdoa lagi. Kalaupun berdoa sebentar aja. Apa yang kau doakan tadi kok sebentar kali? Seperti yang kemarin, ya Allah. Doalah, mintalah sama Allah. Saya sebetulnya mau berdoa Pak Ustadz, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Yang pakai bahasa Arab itu cuma 4 itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu ya pakai bahasa kita. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku kebaikan, berikan aku istiqomah, berikan aku bahagia, berikan aku kedamaian, tenteramkan hatiku, jauhkan aku dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Pakai bahasa, saya pakai bahasa Indonesia kurang kusuk Pak Ustadz, karena kami di rumah pakai bahasa daerah. Ya pakai bahasa daerah. Iki wis pirang-pirang dino bocone rong teko wis karo ngekan iki ya Allah, suwi manget iki. Tak ngomong. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Iko banyak benar kita nang patamu alam balaki nang kadua alam babinang kampe bacarai pulau entah. Tak ngomong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini jangan terlalu detail. Jangan pula terlalu umum. Ini ada orang terlalu detail. Ini mau jual tanah ya Allah di Tangerang Selatan 25 meter kali 35. Sebelah kanan dekat dari MRBJ, harga masih nego. Apa yang kau minta? Jangan pula terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi ku yakin kau tahu yang ku mau. Bolehkah menyebut nama dalam doa? Boleh. Nabi pernah menyebut nama dalam doa. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Karena Nabi suka dengan 2 Umar. Umar yang pertama, Umar bin Hisham. Umar yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Bagaimana kita menyebut nama orang? Tapi kalau kebetulan adik-adik anak muda mau jatuh cinta, jangan sebut nama orangnya. Takut yang di sebelah namanya sama. Apalagi sholat di MRBJ, ya Allah, aku jatuh cinta kepadanya. Datang ke bapak sebelah, anakku itu katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah kalau yang 5 langkah ini kita lakukan, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi saya mulai jam 9:12. Sekarang sudah jam 9:59. Jadi kita ada waktu 12 menit lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apakah boleh kita sholat taraweh 4 rakaat 1 salam? Menurut mazhab Syafi'i, sholat 4 rakaat 1 salam sholatnya batal. Jangan dipotong videonya. Menurut mazhab Maliki tetap sah tapi makruh karena terlalu panjang. Jadi kalau mengikut 4 mazhab itu ada yang mengatakan sah. Jadi itulah yang dipakai oleh beberapa masjid, beberapa ormas, dia pakai 4 rakaat 1 salam. Di Turki mazhab Hanafi itu mereka juga 4 rakaat 1 salam dengan tidak ada tasyahud supaya tidak sama dengan Isya. Tapi saya melaksanakannya 2 rakaat 1 salam dengan hadis sholatul laili wan nahari, salat siang dan malam, matna 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau saya kebetulan jadwal di masjid yang di situ 4 rakaat 1 salam, ya saya ikut aja, sah. Bukan berarti saya komplain, salam Pak Imam.
Saya ikut aja. Karena paling enak itu jadi makmum. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Saya tahu di masjid itu 4 rakaat 1 salam. Pas jadwal saya di situ, saya ikut 4 rakaat. Salatnya sah. Imam yang lebih baik 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam? Ya tergantung pengurus. Karena imam itu kan ngikut pengurus. Mana berani imam melawan pengurus? Kena pecat lah dia. Makanya jangan pernah menyalahkan imam. Karena kalau jamaah menyalahkan imam, imam ditekan pengurus, mati dia. Kalau mau komplain, ada ide-ide ke pengurus sampaikan, jangan ke imamnya. Kalian menekan imam dari bawah, imam ditekan dari atas, meninggal imam tuh. Menyiksa imam kalian itu namanya. Nah, itu. Kalau mau 2 rakaat 1 salam, sampaikan ke pengurus supaya imamnya 2 rakaat 1 salam. Kalau mayoritas jumhur ulama mazhab Syafi'i 2 rakaat 1 salam. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau yang mengatakan 4 rakaat 1 salam di antara 4 mazhab, ada 4 rakaat 1 salam. Saya nama nggak boleh sebut, ada sensor. Ibadah apa saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi ibadah apa yang saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi istri solehah? Apa yang perlu dilakukan seorang istri kalau suaminya sudah meninggal dunia? Nabi masuk ke dalam surga. Waktu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Ternyata yang di belakang Nabi waktu masuk surga itu perempuan. Lalu dia nanya, kamu siapa? Kok bisa di belakangku? Aku adalah perempuan yang suamiku meninggal dan aku merawat anak-anak yatim sampai aku mati bertemu dengan suamiku. Ternyata istri yang setia menjaga anak-anaknya, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya di surga dan dia masuk setelah Nabi Muhammad SAW. Saya punya istri saya punya emak, mertua saya. Mak mertua saya punya emak, nenek. Nah, nenek ini menjaga 11 anak yatim. Karena kakek meninggal, 11 anak yatim dia jaga sampai dia meninggal, dia tidak menikah. Tapi bukan berarti ibu yang kebetulan suaminya meninggal lalu menikah salah. Enggak salah. Ini cerita, jangan cepat ambil kesimpulan. Enggak salah. Karena kalian hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Adapun setelah 4 bulan 10 hari, walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, nunggu arba'ata ashhuri wa asyara, 4 bulan 10 hari. Jadi kebetulan suami meninggal Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 Juli, yang lain sudah bisa maju. Kau mau minang dia? Iya, kenapa? Karena aku suka lagu. Apa judulnya? Ku Tunggu Janda. Tapi anaknya 4. Lah aku suka juga lagunya apa? Beranak Ampek dan Nanti Juga. Nah, jadi kalau mau menikah baik, nggak salah. Tapi kalau saya nggak bisa Pak Ustadz berpindah ke lain hati, maka surga bagi. Saya nggak mau mendikte ibu, mau pilih yang mana? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau mempermalukan, saya nggak mau menjudge orang. Silakan pilih. Kalau mau menikah lagi, pilihlah orang yang kira-kira menguatkan hati ibu, menjaga ibu, merawat, yang bisa jadi imam. Tapi kalau dia genderuwo, dunia nggak dapat, akhirat melarat, bagus hidup sendirian. Tapi kalau ada orang yang baik, soleh, ganteng, kaya, ngapain dia nyari janda? Namanya jodoh bisa aja. Kalau ada yang model begitu, jangan terhalang untuk menikah. Nggak dilarang oleh agama. Jelas? Nah, sementara belum ada imam, maka jaga diri. La takhda'na bil qaul. Jangan ngomong mendayu-dayu, suara lemah gemulai, mendesah-desah. Mana tahu ada orang salah sambung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan, Waalaikumsalam. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki siap mendengar suara yang semriwing itu. Saya heran, saya sampai sekarang heran, kenapa lah suara perempuan di pesawat, di airport itu selalu dibuat ladies and gentlemen. Kenapa lah mesti? Nggak bisa rupanya kalian bersuara ladies and gentlemen.
kepala beku dia stempel semen. Kenapa mesti mendesak-desak kalian di situ? Membuat orang error aja. La takhada'na bil qaul, jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang nggak tahan mendengar suara perempuan mendayu, mendesah, lemah gemulai, dia langsung error. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin, jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang nggak mahram. Satu ruangan kerja, makan siang bersama, jalan ke sana, minta antar pulang. Ingat, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kalau ada yang mulai ganggu-ganggu karena tahu suami sudah meninggal di WA, kamu cantik deh, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan ayahmu, dan dia mengirim itu ke WA-mu, yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Nih, karena dia udah mulai mau ganggu-ganggu. Kebanyakan perempuan merasa ini laki-laki perhatian, padahal laki-laki ini jahat, hantu, setan dia. Kenapa Ustaz emosi? Ya udah begini lama nggak ada air datang, emosi lah kita. Nah, yang ketiga, la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin, jangan musafir kalau tidak ada mahram. Terus kalau pergi umroh Pak Ustadz, boleh, karena di situ perjalanannya aman, ada polisi, ada security, ada perempuan-perempuan yang aman, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada mutawib. Pacaran sama mutawib. Bohong, pacaran sama mutawib. Pagar makan tanah lapang. Apalagi berikutnya, jangan pakai gelang kaki yang kalau dipijakkan ke tanah, la yadribna bi arjulihinna, jangan kau pakai gelang kaki kalau kau berjalan kerincing 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 kerincing. Itu kata-kata kiasan. Itu mulai kerincing. Apa maksudnya memakai gelang kaki kerincing-kerincing? Maksudnya mencuri perhatian. Pakai jilbab biasa aja, pakai baju biasa aja, pakai biasa aja. Jangan yang mencari perhatian. Pakai sepatu tumitnya 15 cm. Kecil sebesar ini. Dia yang lewat, kita yang cemas. Pakai jilbab, pakai punuk onta di atas. Punuk onta, kalau dia berjalan macam punuk onta punya. Kalau hanya sekedar rambutnya panjang diikat pakai karet, nggak apa-apa. Itu karet bekas gula sama minyak, diikat nggak apa-apa. Karena kalau nggak diikatkannya pas dibuka menggerabang. Nah, maka nggak apa-apa. Yang kelima, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Tapi muka saya pucat Pak Ustadz. Kalau saya pakai bedak warna kulit, mengembalikan ke bentuk asal boleh, karena asalnya memang hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupana manggis boleh. Tapi kalau merubah itu yang nggak boleh, karena kalau dia nggak pakai bedak warna kulit, mukanya pucat, bukan putih, pucat. Ketemu di bawah dekat toilet, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum, misalnya boleh. Janganlah mengada-ngada. Ini kadang perempuan ini, ku kasih tahu sama kalian ya, anak muda, jangankan sama kalian, Tuhan pun dia nggak percaya. Sudah bagus dikasih alis, dikecilkan. Sudah bagus dibuat melengkung, diluruskan. Sudah bagus bibir dibuat begini, ditebalkan, disuntikkan tak apa-apa gitu. Apa lagi? Fitnah kita. La'anallahul washimat, Allah melaknat perempuan yang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, membakar, mencukur. Sudah bagus-bagus, dicukur. Ditengoknya di cermin, dia pun takut. Dia pun takut. Kawan nelpon terus, aku udah di depan nih, kita berangkat ya. Aduh gimana nih? Untunglah ada spidol whiteboard. Memang papa memberikan solusi terhadap masalah, dipakaikan spidol whiteboard. Mau acara bukber ini, mau bukber, sampai di tempat bukber itu rupanya orang rame, kipas mati, meleleh, meleleh, panas ya jeng ya, iya panas, berserak lah. Kemana-mana perginya. Setiap jumpa orang senyum, kita senyum, orang senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita.
pulang ke rumah. Habis sholat tarawih, habis bukber, pulang ke rumah. Pak, lampu belum hidup, dibuka sama suaminya. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Kok nggak pergi? Katanya hantu bulan Ramadan diikat katanya. Ini kok lepas? Aku binimu katanya. Memang kalau lapar ini bawaannya mau ketawa aja memang. Bagaimana hukum mencari rezeki dengan cara menyingkirkan teman kerja? Ini kalau saya lihat ini bukan bertanya, ini mau menyindir ini. Saya ikut tes dosen bahasa Arab, test of Arabic language, foreign language, lulus. 200 soal tes potensi akademik, lulus. Tes mengajar, lulus. Audisi dengan 4 guru besar, lulus. Tinggal lagi bertemu dengan orang paling nomor 1 di kampus. Saingan 2, saya 1 lagi. Datang orang ngajak saya, ayo kita silaturahim sama pejabat man. Saya bilang sama mak saya, mak, ya, aku mau silaturahim sama pejabat. Mau bilang bahwa aku S1 Mesir, S2 Maroko, aku bahasa Arab, begitu begini begono. Kata mak saya, kalau lulus kau gara-gara kau melobi pejabat itu, sebetulnya yang pantas lulus orang yang 1 lagi itu, makan haram kamu. Mendengar cakap dia saya takut, akhirnya saya nggak lobby itu. Saya serahkan sama Allah, akhirnya saya lulus juga. Bayangkan kalau saya singkirkan dia, padahal yang layak lulus sebetulnya dia lah yang layak sebetulnya. Tapi karena saya lobby lulus saya, maka gaji saya haram, uang sertifikasi haram, pensiun haram, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, haram semuanya. Nauzubillah. Jangan makan haram, jangan belah bambu, pijak 1 angkat 1, jual beli bisnis hindari 3. Yang pertama rish, tipu. Yang kedua zulm, aniaya. Yang ketiga gharar, ketidakpastian, judi, gambling. Nauzubillah. Kertas terakhir terkait riba. Riba itu kalau ada penambahan biaya jika kita ingin berutang atau itu dilarang, benar nggak ya Pak Ustadz? Di bank syariah atau di pegadaian tetap ada penambahan biaya dan lain-lain, yang bagaimana itu Pak Ustadz? Bank syariah tidak boleh buka kalau tidak ada dapat fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional, Kiai Haji Khalil Nafis. Barulah BCA syariah, HSBC syariah, dan lain-lain syariah itu baru boleh buka. Dan dia mesti ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, barulah dia boleh. Lalu penambahannya itu apa Pak Ustaz? Nah, ini agak jelimet sedikit. Ini kira-kira kalau saya jelaskan nih masih konsen? Masih? Saya nggak konsen lagi. Saya datang ke Adrian Bank, Bang Adrian Bank. Lalu saya bilang, Pak Adrian Bank, ya, saya mau pinjam uang. Berapa Pak Ustadz? 100 juta. Beliau kasih 100, nanti bayarnya 120. Yang 20 itu apa namanya? Riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu arti riba. Tapi jangan gara-gara ini kamu riba sekarang ya. Bertambah, bertumbuh, berkembang, itu riba. Dah, konvensional Arab. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. Ternyata ada satu masjid di Tangerang Selatan itu yang dulu pernah punya aset 8,7 miliar untuk memberikan bantuan-bantuan. Mereka sudah berubah, tidak hanya sebagai masjid, tapi sudah jadi Bank MRBJ Syariah namanya. Amin. Ragu pula orang ini mengaminkan. Lalu saya datang ke MRBJ Syariah. MRBJ Syariah, saya mau minjam uang 100 juta. Haram minjam uang, bayar uang. Karena uang dengan uang bertambah riba. Ustadz, untuk apa Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Oh, kalau begitu solusinya begini. MRBJ membeli mobil itu cash. Sekarang mobilnya punya siapa? Punya MRBJ. Lalu MRBJ menjual ke saya dengan angsuran. Saya yang nggak ngerti merasa sama aja. Kemarin waktu di Adrian Bank nambah juga. Ini dengan MRBJ nambah beda. Dengan Adrian Bank nambah uang dengan uang, dengan MRBJ uang dengan barang. Maka uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Jelas? Itulah sampel contoh pada bank syariah. Tapi kenyataannya bank syariah nggak ada beli mobil Pak Ustadz.
namanya taukil. Ini uang kami bank, jual belinya kami wakilkan ke bapak yang membeli mobil. Jadi di situ ada akad. Ribet Pak Ustaz, makanya nggak usah dipikirkan. Kan udah aku bilang tadi. Kadang jamaah ini kalau masalah agama ini dia mau detail, padahal waktu disebutkan dalilnya pusing juga dia. Kenapa orang ketika masalah mobil dia nggak mau detail? Mobilnya rusak, dibawanya ke bengkel, diserahkannya aja. Kenapa nggak pernah nanya bengkel yang mana kabelnya, yang mana aliran listrik? Kenapa nggak pernah kau tanya? Kenapa waktu handphone rusak kau kasih ke servis kau nggak tanya? Kenapa dalam masalah agama ini kau tanya betul Ustaz, mana dalilnya? Masa apa? Sumbatkannya cocoknya nih ke mulut. Jadi dalam masalah agama ini serahkan kepada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Kenapa waktu naik pesawat nggak kau ketuk pintu pilot itu nanya, Pak pilot ini matic atau manual? Serahkan aja kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi dalam masalah ekonomi syariah itu yang mengeluarkannya namanya Dewan Syariah Nasional. Tapi adik-adik anak muda yang mau detail, ya nggak salah kalau mau bertanya dalilnya apa, dia mau ilmiah. Tapi bagi yang nggak mau, terima saja fatwanya. Maka Bank Syariah Nasional yang ada di Indonesia, BSI, Muamalah, itu semua sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Jangan dengarkan orang-orang yang mengatakan bank syariah ternyata tidak syariah. Ternyata dia buat bank sendiri yang bunganya lebih tinggi. Ustaz tahu dari mana? Saya ini tahu, saya semua. Saya kan ada intel-intel saya. Saya tanya, itu orang-orang yang mengatakan tidak syariahnya bank syariah itu kemana jamaah dia duitnya? Mereka punya bank sendiri Pak Ustaz. Oh, udah cukup. Pantasanlah dia nyerang bank syariah. Rupanya dia nggak mau jamaah itu nabung ke bank syariah. Bank syariah ini kita yang menghidupkannya. Kalau nggak kita hidupkan, mati bank syariah ini. Tahu berapa sekarang perkembangan bank syariah Indonesia? 7%. Padahal kita kan mayoritas. Makanya saya kalau diundang ceramah di bank-bank konvensional itu saya gas aja. Bank konvensional, pegawainya, direkturnya, yang menabungnya makan haram, riba, saya bilang. Makanya saya kalau udah diundang di bank konvensional pasti nggak diundang lagi. Sakit hati orang itu. Saya bilang lagi Ustaz itu tadi. Makanya beralihlah ke bank syariah. Silakan mau ke BSI, mau ke bank Muamalah, yang penting bank syariah supaya bangkit bank syariah di Indonesia ini, insya Allah.